Halo semuanya, di sini kita bakal kupas tuntas sejarah lahirnya olahraga modern. Nah, buat kalian calon-calon guru PJOK, materi ini penting banget loh. Kenapa? Karena ini adalah fondasi dari semua yang bakal kalian ajarkan nanti di lapangan. Coba deh bayangin, sepak bola tapi nggak ada aturan yang baku. Setiap kampung, setiap kota, mainnya beda-beda. Kacau banget kan? Nah, dulu tuh beneran kayak gitu. Kompetisi yang adil, wah hampir mustahil. Yuk kita telusuri bareng-bareng gimana ceritanya kita bisa beralih dari kekacauan itu sampai ke sistem yang kita kenal sekarang. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Ada pergeseran makna yang besar banget soal kenapa orang melakukan aktivitas fisik. Ini nih, titik awal dari segalanya. Nah, coba lihat perbandingan ini. Dulu, di zaman kuno, orang gerak badan itu ya buat bertahan hidup, buat perang, atau buat ritual. Praktis banget kan tujuannya? Beda jauh sama sekarang. Olahraga modern itu tujuannya buat rekreasi, buat ngembangin karakter diri, sama buat sosialisasi. Jelas banget kan pergeserannya? Dari yang tadinya murni kebutuhan, sekarang jadi pilihan gaya hidup. Karena tujuannya bergeser, muncullah nilai-nilai baru yang jadi jantungnya olahraga modern. Kalian pasti tahu istilah-istilah ini ya, fair play, sportivitas, hormat sama lawan, dan patuh sama aturan. Jadi intinya, olahraga itu bukan lagi cuma soal siapa yang paling kuat, tapi soal gimana kita berkompetisi dengan terhormat dan etis. Inilah nilai-nilai yang nantinya jadi tugas kalian untuk diajarkan ke murid-murid. Terus pertanyaannya, apa sih yang memicu semua perubahan ini? Jawabannya ada di sebuah kekuatan raksasa yang mengubah seluruh tatanan masyarakat. Yuk, kita bedah gimana industrialisasi jadi semacam mesin penggerak yang melahirkan olahraga modern. Rantai sebab akibatnya itu jelas banget loh. Gini, revolusi industri kan bikin ada sistem pabrik yang artinya jam kerja jadi teratur. Nah, dari sinilah lahir konsep waktu luang untuk pertama kalinya buat orang banyak. Terus waktu luang ini mau diisi apa? Ya olahraga. Olahraga muncul sebagai jawaban yang pas banget buat mengisi kebutuhan rekreasi yang baru ini. Nggak cuma soal waktu luang. Waktu itu kan orang-orang pindah besar-besaran dari desa ke kota. Mereka jadi kayak kehilangan akar sosialnya. Nah, mereka butuh wadah baru untuk kumpul dan membangun komunitas. Disinilah klub-klub olahraga jadi jawabannya. Jadi tempat ngumpul, bikin identitas bareng-bareng di tengah kehidupan kota yang serba sendiri-sendiri. Oke, jadi kebutuhannya udah ada, waktunya juga udah ada. Langkah selanjutnya apa? Ya bikin sistemnya. Di bagian ini kita bakal lihat langkah-langkah nyata yang diambil buat merapikan dan menyusun dunia olahraga yang baru ini. Kata kuncinya di sini adalah standarisasi. Dulu ini ide yang revolusioner banget. Idenya simple tapi dampaknya luar biasa. Sebuah permainan, misalnya sepak bola, aturannya harus sama persis dimanapun dimainkan. Tanpa ini, mana mungkin ada pertandingan antar kota, apalagi antar negara. Nah, inilah fondasi dari olahraga global. Prosesnya itu bertahap, dimulai dari yang kecil-kecil dulu di tahun 1800-an, klub-klub lokal mulai bikin aturan sendiri. Terus, ini berkembang jadi lebih besar sampai ada badan pengatur tingkat nasional. Puncaknya, lahir deh organisasi internasional kayak IOC yang kita kenal sekarang, yang bisa menyatukan seluruh dunia lewat olahraga. Keren banget kan evolusinya dari level lokal jadi global. Dan hasilnya? Wah, kelihatan banget. Begitu ada aturan standar dan organisasi yang rapi, skala olahraga langsung meledak. Dari yang tadinya cuma permainan lokal, tumbuh jadi kompetisi nasional, dan akhirnya boom jadi fenomena internasional raksasa yang kita nikmati sampai sekarang. Sekarang, yuk kita tarik semua ini kembali ke kalian. Kenapa sih kita ngobrolin semua sejarah ini? Karena ini bukan cuma cerita masa lalu. Ini adalah sebuah warisan. Dan warisan itu sekarang ada di tangan kalian, para calon guru PJOK. Artinya, tugas kalian nanti itu jauh lebih besar dari sekedar ngajarin gimana cara menendang bola atau gimana cara servis yang benar. Kalian itu pewaris sekaligus penyampai nilai-nilai, sportivitas, disiplin, dan keadilan yang udah dibentuk selama ratusan tahun dalam sejarah olahraga modern. Jadi, inilah peran kalian nanti. Bukan cuma ngawasin permainan, tapi melihat aturan itu sebagai alat untuk ngajarin pelajaran hidup, menanamkan nilai-nilai inti tadi. Dan yang penting juga, bantu murid-murid kalian sadar kalau lapangan sekolah mereka itu adalah bagian kecil dari dunia olahraga global yang sangat besar dan dinamis. Sebagai penutup, saya mau kasih kalian satu pertanyaan untuk direnungkan. Sejarah memang sudah membentuk olahraga modern sampai seperti sekarang, tapi masa depannya itu ada di tangan kalian para pendidik. Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana kalian akan menggunakan warisan ini untuk membentuk generasi berikutnya? Coba dipikirkan baik-baik ya.